Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Pak Dian, kuliah online mengenai teknologi informasi. Dan kita masih berada pada kuliah pengenalan bahasa Dart, yang mana pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai variabel tipe data pada Dart. Ya, jadi variabel dan tipe data pada Dart ini merupakan hal yang penting untuk kita ketahui. Karena apa? Karena ini merupakan dasar ketika kita nanti lebih jauh mengenal bahasa Dart. Baik, apa sih variabel itu gitu ya? Jadi variabel itu seperti tempat penyimpanan sementara dalam suatu memori. Jadi kalau misalnya kita ingin menyimpan suatu nilai, maka kita mesti simpan itu di dalam suatu variabel. Yang mana nanti ketika misalnya nilai tersebut dibutuhkan untuk digunakan, maka kita tinggal memanggil variabel tersebut. Seperti halnya sebuah kotak, yang mana di dalamnya bisa kita masukkan dengan nilai-nilai dengan beberapa isi. Maaf, bisa juga dengan satu isi maksudnya. Suatu kotak kecil itu bisa kita isi dengan suatu isi, yang nanti ketika kita membutuhkan isi tersebut tinggal kita panggil. Sehingga kita bisa menggunakan isi tersebut untuk kita olah menjadi suatu bentuk yang baru, yang kemudian bisa kita masukkan dia ke kotak yang sama atau kita buat kotak lagi untuk menyimpannya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, seperti apa sih cara menggunakan atau membuat variabel di dalam bahasa Dart? Nah, dalam contoh kali ini bisa kita lihat bahwa di sini kan ada ini ya. Kalau misalnya kita melakukan pemrograman menggunakan bahasa Dart, maka kita masukkan kode yang ingin dieksekusi pertama kali oleh program itu di dalam function main. Jadi void main, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Di antara kedua kurung kurawal inilah kode yang pertama kali ingin kita eksekusi pertama kali oleh si program, maka kita masukkan dia di dalam atau di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam contoh ini, kita membuat sebuah variabel dengan nama negara. Nah, kemudian masih dalam satu line yang sama, itu kita beri nilai sekaligus. Jadi langsung kita buat nilai yang tulisannya adalah Indonesia. Nah, seperti inilah cara membuat variabel di suatu di bahasa Dart. Ya, cukup menambahkan keyword var. Bagaimana cara menggunakan variabelnya? Jika kita ingin memunculkan variabel tersebut ke layar, maka kita bisa dengan menggunakan function print, kemudian sebutkan nama variabelnya. Ya, contohnya seperti ini gitu. Ya, jadi teman-teman bisa coba dengan membuat variabel dengan keyword var. Nah, bisa dilihat di sini, ini ada tanda petik 2. Ini menandakan bahwa variabel tersebut bertipe data string. Ya, kita ambil contoh yang lain lagi. Ya, nah dalam contoh ini kita tidak langsung memberi nilai ketika kita membuat variabel. Dalam contoh sebelumnya kita membuat variabel langsung kita beri nilai. Contohnya ini, var negara sama dengan Indonesia. Nah, pada contoh yang berikutnya ini, kita cuman membuat variabel saja. Barulah di baris di bawahnya, itu kita berikan nilai, yaitu nilai string Indonesia. Nah, kemudian baru kita munculkan dia ke layar dengan menggunakan function print. Seperti ini gitu, ya. Nah, ini gampang sekali ya. Kalau misalnya kita cobain, kita coba aja sekarang gitu ya. Sekarang kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita ingin membuat kode yang akan dieksekusi pertama kali oleh program, maka kita tempatkan dia di function main. Bisa dilihat di sini ada function main dengan nilai kembalian yaitu adalah void, berarti dia tidak memberikan nilai kembalian. Insya Allah ini akan kita bahas mengenai void ini di pembahasan mengenai function. Ya, nah kemudian kita masukkan dia di antara kurung kurawal buka ini. Nah, kemudian kita misalnya kita tadi buat var negara ya sama dengan, nah
Indonesia. Oke. Kemudian ketika kita ingin munculkan ya, maka kita gunakan print negara ya, seperti itu. Nah, untuk menjalankannya gimana? Untuk menjalankannya cukup klik debug, start debugging ya, atau start without debugging juga boleh. Ya, di sini saya mungkin akan coba start without debugging dengan shortcut yaitu Ctrl F5. Saya kurang tahu kalau misalnya kita menggunakan Windows, tapi saya rasa sama saja, apalagi menggunakan Mac gitu ya. Ya, Mac kalau tidak salah saya ada tombol komen ya, saya kurang tahu seperti apa kalau kita menggunakan Mac gitu. Nah, di sini kita coba jalanin gitu ya. Start without debugging. Nah, bisa dilihat di sini keluar hasilnya Indonesia. Ya, ada tulisan Indonesia. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat variabel saja tanpa kita munculkan nilainya? Maksudnya diberikan nilai, maka seperti ini. Kalau kita ingin beri nilai, langsung saja negara sama dengan Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal tekan Ctrl F5. Nah, maka tetap akan muncul Indonesia. Nah, bagaimana jika misalnya variabelnya dibuat tapi tidak kita beri nilai, tapi langsung kita munculkan dia di layar? Seperti apa sih hasilnya? Kita coba saja ya. Nah, ini maka dia akan bernilai 0 atau kosong. Jadi variabel itu dibuat tapi tidak ada isinya, maka dia akan berstatus sebagai 0 atau kosong. Kosong beda dengan 0 ya. Kalau 0 itu adalah angka 0. Tapi kosong itu berarti tidak ada isinya. Seperti itu. Ya. Oke. Paham ya? Nah, itu tadi adalah bagaimana cara kita membuat variabel ya, dan memberikan nilai padanya. Selanjutnya adalah komentar. Seperti apa sih maksud dari komentar itu? Ya, jadi komentar itu adalah merupakan instruksi di dalam bahasa pemrograman itu gitu ya. Itu yang akan diabaikan oleh komputer pada program yang dibuat. Nah, jadi ngapain kita menulis kode yang kemudian program nggak bakalan mengacuhkannya gitu? Yang program nggak bakalan mengeksekusinya. Itu buat apa? Nah, jadi, komentar itu terkadang digunakan untuk kita memberikan catatan pada suatu program. Sehingga ketika misalnya suatu saat kita membuka kembali source code program itu, kita bisa tahu nih, ini dulu saya nulisnya untuk apa sih? Baris ini untuk apa sih? Biasanya juga kita gunakan untuk berkomunikasi antar programmer. Jadi ketika misalnya programmer udah buat suatu function atau suatu fungsi, kemudian biar dimengerti oleh programmer lainnya, itu kita tulis melalui komentar. Ya, seperti itu. Nah, pada bahasa Dart itu ada 3 cara untuk menulis komentar. Yang pertama, yaitu adalah dengan menggunakan tanda garis miring sebanyak 2 kali. Kemudian ada juga dengan menggunakan garis miring dengan tanda bintang, kemudian komentarnya, kemudian ada tanda bintang, garis miring untuk menutup komentarnya. Kalau misalnya kita menggunakan garis miring 2 kali, maka itu hanya ditujukan untuk komentar yang sifatnya satu baris saja. Nah, kalau misalnya komentarnya itu terdiri atas banyak baris, maka kita bisa gunakan dengan tanda garis miring, bintang, kemudian isi komentarnya nih, kemudian barulah ditutup dengan bintang garis miring seperti itu ya. Nah, kemudian cara ketiga yaitu adalah kita menuliskannya dengan menggunakan garis miring 3 kali. Atau kalau dia terdiri atas beberapa baris, maka kita bisa gunakan dengan garis miring bintang bintang. Ini biasanya digunakan untuk melakukan komentar yang sifatnya dokumentasi
ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita cobakan saja, ya. Kita buka Visual Studio Code kita. Tadi kita sudah membuat var negara nih, ya. Kemudian kita buat inisialisasi, misalnya negara sama dengan tadi ya, Indonesia. Oke. Nah, kemudian kita masukkan komentar di atasnya, ya. Misalnya komentarnya terdiri atas satu baris, maka kita bisa gunakan garis miring 2 kali. Ini merupakan program dasar dari Dart. Nah, sekarang kita coba untuk jalankan, ya. Kita klik debug, start without debugging. Nah, bisa dilihat tulisan yang nampak pada layar hanya Indonesia saja. Ini exited diabaikan ya. Nah, ini cuman Indonesia saja yang kemudian muncul, ya. Nah, bisa dilihat di sini komentarnya sudah diketik, tapi dia tidak muncul di layar. Kenapa? Karena dia diabaikan. Dan ini cuman bisa dibaca oleh orang yang mempunyai akses ke source code dari kode tersebut. Sehingga ketika user mengeksekusinya, sejatinya user dari program tersebut tidak akan melihat catatan komentar ini. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat komentar yang terdiri atas lebih dari satu baris. Nah, caranya gimana sih? Nah, caranya tadi kita sudah tahu bahwa kita bisa menggunakan garis miring, bintang, kemudian bintang, garis miring. Nah, ini juga bisa kita tulis komentar di dalamnya. Misalnya, ini adalah komentar yang terdiri dari lebih satu baris. Komentar sepanjang apapun tidak akan dieksekusi oleh program, sehingga biasanya digunakan untuk memberikan catatan saja. Nah, seperti itu. Sekarang, misalnya kita lakukan debugging lagi ya. Kita lihat, ini komentarnya panjang sekali. Nah, kita coba lihat debugging. Apakah dia berpengaruh? Bisa dilihat, tidak berpengaruh ternyata. Ya, yang tampil di layar di suatu program itu cuman tulisan yang berada di print saja. Nah, fungsi lain daripada komentar selain dokumentasi adalah untuk menonaktifkan sementara suatu baris atau suatu statement. Kenapa sih harus dinonaktifkan? Biasanya itu digunakan untuk melakukan pengujian atau untuk kita melihat ketika misalnya statement tersebut dinonaktifkan, kira-kira apa sih hasilnya, seperti itu. Contoh, di sini kita punya variabel negara. Kemudian variabel negara ini kan diberi nilai string Indonesia nih. Nah, tinggal kita berikan saja komentar 2 kali seperti ini ya. Komentar garis miring 2 kali, maka statement yang ini, satu baris ini akan diabaikan oleh program. Sehingga dia tidak akan dieksekusi, ya, tidak akan dianggap ya oleh program tersebut, ya. Karena sudah kita bubuhkan tanda komentar. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa, ya. Saya tekan Ctrl F5 untuk debugging. Nah, bisa dilihat negara sama dengan Indonesia itu tidak akan dieksekusi oleh program atau diabaikan. Sehingga variabel negara sekarang isinya adalah 0, seperti itu, ya. Nah, itu adalah beberapa fungsi daripada komentar. Nanti bisa jadi kita lebih banyak juga menggunakan komentar itu untuk memberikan catatan bahwa ini nih fungsi apa sih gitu. Nanti ada kita misalnya buat komentar, ini adalah fungsi untuk menjalankan atau untuk memunculkan tombol misalnya.
Atau ini fungsi untuk membuat layout 3 kolom seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, selanjutnya adalah type inference. Jadi, tadi kita sudah membuat variabel ya. Kita udah belajar nih gimana cara membuat variabel itu menggunakan keyword var, ya kan? Nah, menggunakan keyword var itu adalah deklarasi variabel tapi tanpa menyebutkan tipe datanya. Jika tidak diinisialisasi nilai awalnya, maka variabel itu memiliki sifat tipe data yang dinamis. Apa sih maksudnya dinamis? Maksudnya dinamis adalah dia itu bisa diisi dengan nilai-nilai dengan tipe data yang berubah-ubah gitu. Tapi jika dia diinisialisasi nilai awalnya, maka variabel tetap akan bertipe data seperti pada saat awal inisialisasi. Ya. Nah, sebagai contoh, misal di sini kita lihat ada deklarasi yaitu var sesuatu. Sesuatu ini adalah nama variabel, ya. Nah, kemudian sesuatu ini kita beri nilai yaitu adalah kamu. Nah, karena tadi type inference, jadi variabel sesuatu ini tidak kita definisikan ini tipe datanya apa sih gitu. Maka dia bisa diisi dengan tipe data apapun. Ya. Nah, maka bisa dilihat di sini, ini sebagai walaupun kita belum masuk ke tipe data ya, sebagai pengantar saja bahwa kalau ada tanda petik 2, berarti dia tipe datanya adalah string. Tapi kalau tidak ada petik 2 dan isinya merupakan angka, maka tipe datanya adalah integer, seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini bahwa variabel sesuatu ini awalnya tipe datanya adalah string gitu ya. Nah, ketika di baris keempat, nah tipe datanya berubah nih karena dia diisi dengan nilai yaitu angka 2020. Sehingga kalau misalnya kita lihat nih, variabel sesuatu sekarang isinya sudah bertipe data apa? Integer. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini nih contoh dengan inisialisasi nilai. Nah, kalau tadi kita di awal ini tidak kita inisialisasi ya. Variabelnya tidak kita inisialisasi nilainya apa gitu ya. Baru kita beri nilai itu di bawah. Tapi kalau dia sudah diinisialisasi di awal nih, contohnya ini ya, var sesuatu sama dengan string kamu gitu. Nah, ketika kita masukkan, ini kan tipe datanya string ya. Kemudian di bawahnya kita masukkan sesuatu sama dengan 2020. Ini tipe datanya berubah dari string ke integer. Ini juga berubah dari string ke integer, tapi di sini di awal-awal dia tidak diberi nilai. Jadi dia dinamis, ya. Sedangkan kalau dia sudah diberi nilai di awal seperti ini, var sesuatu sama dengan kamu, ya ini tipe datanya string, maka dia akan selamanya menjadi string kecuali nanti kita mungkin konversi gitu ya. Tapi secara default dia akan cuman hanya akan menerima yaitu tipe data string, sehingga ketika di bawahnya dimasukkan dengan angka yang mana angkanya merupakan tipe datanya integer, maka dia tidak bisa seperti itu. Oke, sekarang kita cobain nih. Ya, kita buka Visual Studio Code kita. Contohnya tadi kita masukkan ya var sesuatu. Oke. Kemudian di sini saya hapus ya. Oke. Kita print sesuatu. Oke. Nah, pertama kita contohin data dinamis dulu ya. Ya, variabel dinamis. Contohnya sesuatu sama dengan kamu. Titik koma. Oke. Kemudian kalau kita eksekusi, maka akan muncul kamu. Kemudian saya beri nilai nih, sesuatu sama dengan 2020. Kita eksekusi lagi,
Maka kita lihat hasilnya di sini. Yang tercetak adalah 2020. Kenapa? Karena variabel tersebut nilainya sudah digantikan. Yang awalnya isinya adalah string kamu, kemudian berubah nih jadi angka 2020 gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kita isi datanya itu kita beri nilai itu pada saat variabel tersebut dibuat. Ya, pada saat variabel tersebut dibuat atau diinisialisasi, kita langsung kasih nilai. Kita coba ya. Misalnya kamu gitu. Oke. Kemudian ini saya hapus. Nah, seperti ini. Kita lihat nih hasilnya seperti apa. Nah, error ya. Build error exists in your project gitu. Apa sih errornya? Tuh. A value of type integer cannot be assigned to variable type string. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa ini tipe datanya sudah string nih, nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh dia diisi dengan tipe data lain selain data string. Makanya variabel sesuatu sudah tidak dinamis kalau dia sudah diinisialisasi nilainya di awal pada saat pembentukan variabel atau pada saat deklarasi variabel dia sudah diberi nilai, maka dia tidak bisa tergantikan lagi tipe datanya dengan tipe data yang lainnya. Oleh karena itu, jika misalnya suatu saat kita ingin membuat variabel yang bisa diisi dengan tipe data string maupun integer atau nanti ada namanya float, maka kita mesti buat dia itu cukup dibuat saja atau dideklarasikan saja gitu. Tapi tidak usah kita beri nilai dulu. Seperti itu. Contohnya yang kayak seperti contoh pertama tadi ya, yaitu misalnya ini ya, sesuatu titik koma. Jadi kita deklarasikan saja gitu. Seperti ini deklarasi saja, tidak diberi nilai. Kemudian baru di bawahnya kita beri nilai nih ya. Sesuatu sama dengan kamu ya. Dan sesuatu sama dengan 2020. Maka kalau seperti ini bisa dijalankan ya. Contohnya ini ya. Nah, kita lihat outputnya. Oh sorry, di bug console. Nah ini 2020 ya, bisa jalan seperti itu. Oke. Nah itu adalah type inference.